Selanjutnya, saya Vika Nur Anggraini dengan NIM 14424000002 akan menjelaskan tentang kajian teori arsitektur hemat energi pada desain pasif. Desain pasif adalah konsep desain yang mempertahankan tingkat kenyamanan dalam suatu bangunan dengan menggunakan iklim dan sumber daya alam lainnya tanpa ketergantungan pada alat mekanis. Sektor bangunan itu menyumbang sekitar 40% konsumsi energi global. Dengan adanya desain pasif, dapat mereduksi energi sekitar 30-70%. Tujuannya untuk mengurangi jejak karbon sekaligus menciptakan ruang sehat yang alami. Desain pasif berkaitan dengan kenyamanan termal. Untuk standar kenyamanan termal, kita bisa mengacu pada ASRE standar 55 atau SNI 036572 yang menetapkan rentang suhu antara 24 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan 40-60%. Sebelum lebih lanjut, dalam suatu bangunan itu terdapat 3 jenis perpindahan, yaitu secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Radiasi berasal dari matahari yang mengenai elemen atap, kemudian diteruskan dengan konduksi dengan medium perpindahan panasnya melalui sealing ke dalam ruangan, serta konveksi dari ruang bawah menuju elemen plafon. Dan juga konveksi juga bisa dihasilkan dari energi panas yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Berikut adalah ilustrasi perpindahan melalui dinding, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Hubungan iklim, kinerja bangunan, dan kenyamanan termal pada pendekatan desain pasif bisa terjadi karena kecepatan angin itu masih lebih besar daripada kebutuhan termal suatu bangunan dan kenyamanan termal penghuni. Hal itu dapat dioptimalisasikan dengan cara meningkatkan kecepatan angin dan mengurangi suhu udara. Ada 3 faktor utama desain pasif, yaitu fokusnya pada iklim, fokus pada kualitas lingkungan, serta fokus pada arah mata angin. Prinsip utama desain pasif itu ada 4 diantaranya. Yang pertama, orientasi bangunan, yaitu posisi massa bangunan terhadap lintasan matahari. Yang kedua, penghawaan alami, yaitu memanfaatkan perbedaan tekanan suhu dan udara. Yang ketiga, pencahayaan alami, yaitu optimasi bukaan. Yang keempat, thermal mass dan selubung bangunan, yaitu penggunaan material insulasi sesuai kebutuhan iklim. Strategi orientasi bangunan itu ada 3, yaitu orientasi matahari, orientasi mata angin, dan orientasi angin. Orientasi matahari itu bangunan sebaiknya memiliki sumbu panjang yang membentang dari arah timur ke barat. Untuk fasad terluasnya menghadap ke utara dan selatan, dikarenakan sinar matahari dari utara dan selatan itu lebih mudah dikontrol dengan peneduh sederhana. Sedangkan sinar matahari dari timur ke barat sangat sulit dihalau dan membawa panas radiasi yang menyengat. Berdasarkan mata angin, sisi utara dan selatan termasuk ke dalam zona aman. Kita bisa menggunakan bukaan jendela yang besar, panas cukup bisa diredam dengan teritisan karena cahaya merata dan tidak silau. Untuk sisi timur merupakan zona pemanasan pagi. Meskipun begitu, ruangan pada bangunan itu tetap membutuhkan tirai atau vegetasi untuk mencegah silau. Kemudian sisi barat termasuk ke dalam zona panas ekstrim. Pada zona ini kita bisa meminimalkan bukaan jendela dengan menggunakan dinding masif atau buffer zone sebagai isolator panas dan menggunakan vertical louvers untuk memblokir sudut matahari rendah. Selanjutnya, orientasi angin. Tangkap angin dengan bukaan jendela itu sebaiknya diletakkan tegak lurus atau miring terhadap arah datangnya angin untuk menciptakan perbedaan tekanan yang mendorong udara masuk ke dalam bangunan. Untuk konflik desainnya sendiri, kadang arah angin terbaik itu berlawanan dengan arah orientasi matahari terbaik. Maka gunakan elemen arsitektural yaitu secondary skin facade untuk membelokkan angin masuk ke jendela yang berada pada sisi utara atau selatan yang teduh. Strategi penghawaan alami ada 4, diantaranya cross ventilation, stuck effect, venturi effect, dan ventilasi malam. Yang pertama, cross ventilation atau biasa disebut ventilasi silang. Penempatan bukaan inlet dan outlet, efektivitasnya ditentukan dengan kecepatan angin dan arah angin dominan. Penggunaan jendela ganda, yaitu di pagi atau malam hari, kaca dapat dibuka sedangkan jalusi tetap ditutup sehingga ventilasi dapat berlangsung tanpa mengurangi privasi.
penggunaan atap hijau atau dinding bertahan merambat untuk menghalangi panas dan mengurangi polusi. Yang kedua yaitu stock effect atau efek cerobong. Memanfaatkan prinsip bahwa udara panas itu lebih ringan sehingga naik ke atas dan keluar lewat ventilasi di atas. Untuk penggunaan atrium tinggi atau wind catcher. Yang ketiga, Venturi effect, yaitu mempersempit jalur masuk udara untuk meningkatkan kecepatan angin di dalam ruangan. Struktur tabung Venturi dipasang di sepanjang garis atap tabung, atau ventilasi ini menciptakan tekanan rendah pada bukaan, menyebabkan udara luar tersedot masuk dan udara dalam ruangan terdorong keluar. Yang keempat, yaitu ventilasi malam. Kita bisa membuka jendela atau bukaan pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Ventilasi malam yang optimum dapat dicapai dengan menggunakan bukaan di sekitar struktur bangunan, yaitu di lantai, dinding, dan langit-langit. Untuk mengetahui strategi penghawaan alami, kita bisa melihat standar SNI 036390 tahun 2020, yaitu tentang konservasi energi sistem tata udara. Strategi pencahayaan alami ada 3, diantaranya light shelf, top lighting, daylight factor. Yang pertama, light shelf. Elemen horizontal yang memantulkan cahaya matahari ke langit-langit ruangan agar cahaya masuk lebih dalam ke area tengah bangunan. Distribusi cahaya bisa mencapai 9-12 meter ke area interior. View window, jendela setinggi mata untuk melihat keluar. Bagian ini biasanya diberi peneduh agar tidak silau. Clerestory window, yaitu jendela di atas rak yang berfungsi khusus untuk memasukkan cahaya ke langit-langit atau ceiling. Kemudian yang kedua, top lighting, yaitu skylight yang memberikan intensitas cahaya tertinggi, namun memiliki resiko panas matahari paling besar jika tidak menggunakan kaca khusus. Kemudian roof monitor terdiri dari 2 jendela yang saling berhadapan, sangat baik untuk ventilasi stack effect. Kemudian sawtooth roof, sisi jendela biasanya menghadap utara untuk mendapatkan cahaya yang stabil tanpa radiasi panas langsung. Kemudian clerestory window, yaitu jendela yang terletak tinggi di atas garis mata di antara 2 level atap yang berada pada ketinggian ini menciptakan efek cahaya yang jatuh ke dinding interior. Kemudian yang terakhir yaitu light tube, pipa reflektif untuk menyalurkan cahaya dari atap ke ruangan di bawahnya menggunakan prinsip pemantulan internal. Yang ketiga, kita bisa menghitung daylight factor, yaitu rasio pencahayaan di dalam ruangan dibanding pencahayaan di luar ruangan pada saat kondisi langit mendung. Nilai DF bisa dinyatakan dalam bentuk persentase dengan rumus matematis berikut. Untuk nilai DF kurang dari 2%, kualitas pencahayaan ruangan terasa gelap atau suram. Untuk rekomendasi ruangan bisa digunakan sebagai gudang, lorong, atau tangga. Untuk nilai DF 2% sampai 5%, yaitu kualitas pencahayaan ideal dan cukup. Itu bisa digunakan sebagai ruang keluarga, kelas, dan kantor. Untuk nilai DF lebih dari 5%, kualitas pencahayaannya sangat terang sehingga beresiko silau atau panas. Bisa direkomendasikan ruangan sebagai galeri seni, area industri, atau atrium. Untuk mengetahui strategi pencahayaan alami, kita bisa melihat standar SNI 036197 tahun 2000 tentang konservasi energi pada sistem pencahayaan, serta standar SNI 032396 tahun 1991 tentang tata cara perancangan penerangan alami. Strategi thermal mass dan selubung bangunan. Yang pertama, selubung bangunan. Bisa disebut dengan building envelope, seluruh elemen fisik yang memisahkan bagian interior bangunan dengan lingkungan eksternal. Ini mencakup atap, dinding, jendela, pintu, dan lantai dasar. Fungsi utamanya yaitu filter iklim, kontrol termal, serta efisiensi energi. Untuk standar SNI yang bisa digunakan, kita bisa melihat SNI 036389 tahun 2000 tentang konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung. Kualitas selubung bangunan bisa diukur dengan parameter U value, yaitu transmisi termal. Semakin rendah nilai U, semakin baik kemampuan material dalam menahan panas. Berikut merupakan rumusnya, yaitu U sama dengan 1/R total, di mana R adalah resistensi termal material.
Yang kedua, thermal mass. Massa termal tinggi bisa dilihat dari material beton, bata merah, batu alam, tanah liat, dan air. Sedangkan massa termal rendah bisa dilihat dari material kayu, baja, kaca, papan gipsum. Standar SNI yang bisa digunakan yaitu SNI 036572 tahun 2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengondisian udara pada bangunan gedung. Karakteristik strategi massa pada iklim tropis menggunakan massa termal rendah. Material ringan lebih baik karena suhu malam hari di Indonesia tetap hangat. Kita ingin bangunan cepat dingin. Sedangkan untuk iklim tropis kering atau gurun, massa termal tinggi, material tebal sangat krusial untuk menyimpan dingin malam hari guna meredam panas terik di siang hari. Karakteristik selubung di iklim tropis lembab yaitu fokus pada ventilasi dan penuh dinding. Sebaiknya memiliki pori atau bukaan agar panas tidak terjebak. Sedangkan iklim tropis kering atau gurun fokus pada insulasi tebal. Selubung harus rapat untuk mencegah udara panas masuk ke dalam. Untuk karakteristik warna fasad, iklim tropis lembab, warnanya terang untuk memantulkan radiasi matahari yang tinggi sepanjang tahun. Sedangkan iklim tropis kering atau gurun, warna terang untuk memantulkan panas radiasi gurun yang ekstrim. Strategi thermal mass dan selubung bangunan bisa diperhitungkan dengan nilai OTTV, Overall Thermal Transfer Value. Penggunaan material dengan resistensi termal tinggi atau R value di area atap karena atap menerima radiasi matahari tertinggi sepanjang hari. Berikut adalah rumus OTTV dengan alfa sebagai absorbansi radiasi matahari, WWR, window to well rasio, rasio jendela terhadap dinding, serta SC sebagai shading coefficient. Jadi, di siang hari selubung memantulkan panas, massa termal menyerap sisa panas yang masuk, sedangkan di malam hari panas dilepaskan dan dibuang melalui ventilasi silang atau cross ventilation. Studi material dan teknologi tepat guna pada desain pasif menurut teori low abundant energy ada 3, yaitu material lokal untuk mengurangi energi transportasi dan jejak karbon mendukung ekonomi lokal. Kemudian low A-glass, yaitu kaca dengan emisivitas rendah yang memantulkan panas tetapi meneruskan cahaya, serta vegetasi, penggunaan green roof atau vertical garden sebagai isolator panas alami dan menyaring polusi. Dan pasif saat ini bisa divalidasi dan menggunakan metodologi simulasi dengan CFD, Computational Fluid Dynamics, dan BIM, Building Information Modeling, dengan menggunakan software Energy Plus, Design Builder, Autodesk Insight, serta Climate Consultant, dengan output yang bisa dikeluarkan yaitu peta sebaran suhu, isotherm, kecepatan angin, meter per detik, tingkat pencahayaan, lux. Yang terakhir yaitu contoh penerapan desain pasif pada rumah susun di Kota Makassar. Yang pertama kita harus mengetahui letak lokasi rumah susun tersebut yang akan dibangun di mana, serta bentuk gambaran model bangunan rumah susun seperti apa. Kemudian mengilustrasikan orientasi bangunan terhadap radiasi matahari dan arah angin Kota Makassar. Dan untuk menyusun masa bangunan bisa menggunakan konfigurasi rusun tertutup atau paralel untuk efeknya terhadap pembayangan dan arah angin. Kemudian pentingnya penataan vegetasi pada sistem massa rusun paralel dan tertutup. Kemudian penataan ruangan dan sirkulasi pada bangunan tersebut ruangannya seperti apa, yaitu ujung koridor diberi bukaan penuh atau tambahkan bukaan pada bagian tengah koridor. Kesimpulannya, rumah susun ini didesain dengan bukaan koridor, bukaan penuh di kedua ujung koridor. Ruang pada bagian ujung tidak digunakan sebagai unit hunian. Ruang dapat digunakan sebagai area servis atau ruang komunal. Kemudian koridor dengan void. Lebar void maksimal 0,2 tinggi bangunan. Pada bagian atas void diberi jalusi sebagai shading dan memberi ruangan untuk udara bergerak.
Kemudian jendela memiliki bukaan permanen berupa roster atau jalusi, tipe bukaan dan daun jendela ke samping, menggunakan peneduh dengan kemiringan 30 derajat atau menggunakan peneduh vertikal. Untuk unit hunian, ventilasi silang di setiap ruangan bukaan permanen berupa jalusi atau roster, dapur memiliki bukaan pada bagian atas dan bawah, serta ruang keluarga menggunakan ceiling fan. Kemudian balkon memiliki balkon yang menjorok ke dalam sebagai ruang komunal. Untuk dindingnya sendiri yaitu cat warna reflektif, GRC, insulasi dinding, acian atau plester, cat warna reflektif. Cat warna reflektif, acian plester atau plester, bata ringan, acian atau plester, cat warna reflektif. Kemudian penutup atap, yaitu menggunakan penutup atap, aluminium foil insulasi atap, serta rangka atap. Untuk ventilasi atapnya menggunakan gable fan pada kedua sisi samping. Dampak dan kesimpulan, desain pasif adalah bentuk bioklimatik arsitektur. Keberhasilannya tidak diukur dari seberapa canggih teknologi elektrikalnya, melainkan seberapa cerdas arsitek untuk mengolah geometri bangunan untuk bekerja sama dengan iklim setempat. Dari segi ekonomi, meskipun biaya awal cenderung lebih mahal, namun biaya operasional seperti tagihan listrik menurun dalam jangka panjang. Untuk dalam segi kesehatan, udara segar dan cahaya alami itu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan psikologis penghuni. Dalam segi keberlanjutan, langkah nyata menuju arsitektur net zero karbon. Desain pasif bukan sekedar menciptakan desain yang indah, melainkan bentuk keterkaitan alam melalui nalar teknisnya. Sekian penjelasan kajian teori arsitektur hemat energi pada desain pasif dari saya. Terima kasih.